Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami sungguh menikmati hidangan rohani pada siang hari ini. Dalam nama-Mu yang indah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama saudara sekalian, terima kasih pada jemaat Cimindiraya yang mengundang kami setelah kami dikeluarkan dari keanggotaan jemaat dari sini 12 tahun yang lalu. Dikeluarkan karena permintaan, dipindahkan. Saudara sekalian, begitu manis pertemuan kita, dan biasanya kalau kami cuti selalu kami bergereja di Cimindiraya. Tidak terlupakan kemesraan yang sudah terjadi, dan kemesraan itu dinyanyikan orang lain sangat indah saya dengar walaupun saya tidak tahu lagunya. Teman-teman, saya teringat kepada pelajaran sekolah sahabat kita yang kita pelajari juga tadi yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Lujilio. Maaf yang dulu-dulu Pak ya, ya sudahlah itu ya Pak ya. Ya. Karena selalu Bapak ini ingat-ingat, saya nggak tahu. Setelah dia ceritakan baru saya tahu bahwa dia nggak senang sama saya. Saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu. Ya anak-anak ya, beauty ya, nggak tahu saya. Bapaknya begitu dulu. Tapi itulah hidup, that's life. Ya. Yang biasa terjadi, dan isu-isu seperti itulah yang saya coba kemukakan dalam pembahasan kita siang hari ini, sambungan dari pelajaran sekolah sahabat kita dalam bentuk khotbah. Minta maaf kalau saya tersinggung, kalau istri saya tersinggung, minta maaf. Mohon maaf pada anak saya, terutama keluarga saya, seandainya khotbah kita sahabat ini menyinggung. Dan mohon maaf pada teman-teman semua anggota jemaat maupun dari teman-teman dari Amerika. Terima kasih lagunya tadi sudah menyampaikan pujian. Minta maaf kalau misalnya agak sedikit menyinggung, tapi saya tidak mau mencoba menyinggung, tetapi ini adalah pelajaran. Saya berpikir bahwa kita tuntaskan di khotbah ini. Saya beri judul, sok membuat judulnya Be Forgiving. Apa sih artinya Be Forgiving? Teman-teman dari Amerika barangkali lebih ngerti. Be Forgiving. Kira-kira teman-teman apa artinya? Be Forgiving. Ya? Apa artinya kira-kira? Bahasa Indonesia yang tepat, sangat tepat. Pak Pendeta, be forgiving. Ya? Ya? Suka mengampuni. Senantiasa mengampuni. Selalu mengampuni. Jadi bukan sekedar mengampuni. Tapi apa? Suka mengampuni. Selalu mengampuni. Terus mengampuni dalam hidup kita. Saudara tahu, pernah mendengarkan nama Ade Sarah Angelina Soroto? Mahasiswi, anak satu-satunya dibunuh di mobil di tol Bekasi. Jadi di Bekasi ini yang terjadi tahun 2014, saudara sekalian. Anak satu-satunya dibunuh oleh sahabatnya sendiri, berpacaran. Kita tidak tahu apa yang terjadi barangkali, tapi dibunuh. Namun pada waktu di kuburan saudara sekalian, kedua orang tua dari Ade Angelina menyatakan dengan lugas, ini iman Kristen, iman Alkitab. Saat ini saya kehilangan anak saya satu-satunya. Tetapi saudara sekalian, kalau seandainya ada di sini
yang membunuh anakku terkasih dan anakku satu-satunya dan merebut nyawa yang saya cintai, saya sudah mengampuni. Saudara sekalian, orang yang membunuh itu ada di situ, hadir di upacara pemakaman. Dan ketika didengar, saudara sekalian, bergetar kerohanian yang ada terkubur dalam hatinya selama ini. Ini luar biasa dari ibu itu. Kalau ada sebetulnya di sini saya mau tunjukkan nama orang pembunuhnya ini. Hadir pada waktu upacara pemakaman. Ini pembunuhnya. Tidak kelihatan dari mukanya pembunuh, tapi dia membunuh. Seperti sekarang ini kan. Tadi baru saja dibacakan ayat inti kita. Saya ingin ulangi. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Kalau saudara ada Alkitab atau Alkitab silakan, tidak masalah bagi saya. Bahkan ada waktunya, nggak ada lagi apa-apa. Di sini Alkitab kita di sini. Lukas 17 ayat 3 sampai 4 melaporkan, ini adalah kata-kata Yesus. Jagalah dirimu. Ini rupanya Yesus sudah tahu orang itu, manusia itu bakal baku hantam, bukan baku sedok. Baku hantam. Karena itu baku hantam, saling menyakiti. Yesus sudah lama menyatakan ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, apa katanya? Ampunilah dia. Tapi ada yang lebih hebat. Ayat selanjutnya, ayat 4. Dan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau apa? Ada satu kata, harus mengampuninya. Harus, saudara sekalian. Dan ini adalah kata kejam. Kenapa kejam? Kalau saudara tidak mau mengampuni, Anda tidak ada bersama dengan Yesus kelak. Dan saudara mimpi selama ini masuk ibadah kalau saudara tidak mau mengampuni. Karena Yesus berkata, ini bukan kata saya, bukan kata manusia, harus mengampuni. Bayangkan saudara sekalian, kamu harus hormat pada saya. Itu kejam. Itu kejam. Dan Yesus menggunakan kata itu bagi kita supaya kita selamat. Kata kejam itu bukan dengan maksud apa-apa. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, ini versi Petrus mau disampaikan kepada Tuhan Yesus, minta jawaban gitu loh. Siapa tahu yang ditulis Lukas itu masih bisa ditawar. Iya kan? Ini versi Petrus dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bacaan bersahutan kita. Dia berkata begini. Petrus bilang dalam versi Petrus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dia bilang, maksimum di orang Yahudi, orang berdosa, sampai 7 kali, dia bilang. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengertian kalau saudara buka itu pengertian dalam kamus-kamus Alkitab, pengertian 70 kali 7 itu adalah tidak terhingga. Makanya saya berikan judul Be Forgiving. Teruslah mengampuni. Selalulah mengampuni. Karena Yesus berkata mengampuni itu adalah harus. Gak ada alasan. No reason. Jangan pernah munculkan reason. Dan ketika Petrus buat reason, akhirnya disekap oleh Tuhan Yesus. Bukan 7 kali.
tanpa batas mengampuni kalau kamu masuk, kalau mau dalam kerajaanku, kata Tuhan Yesus. Ellen G. White berkata dalam Kehidupan Segala Zaman jilid 2 halaman 93, kasih Kristen lambat mengkritik, cepat menanggapi penyesalan, bersedia mengampuni, memberi semangat, menuntun orang tersesat pada jalan kesucian, dan menetapkan kakinya di jalan pengampunan itu. Jadi maksudnya begini, kalau orang so bersalah, so berdosa pak kita harus ampuni. Lebih hebat lagi Ellen G. White bilang, beri semangat, bukan bilang mati kau, rasain kau, bukan begitu. Dia tetap memberi semangat, menuntun orang tersesat itu pada jalan kesucian. Apa maksudnya jalan kesucian? Mengampuni itu adalah jalan kesucian, dan Anda tetap berjalan di jalan itu. Jangan pernah goyah. True forgiveness can only be accomplished through Jesus Christ. Pengampunan yang sejati adalah hanya dapat dilakukan melalui Tuhan Yesus. Kalau saya nggak bisa, jadi karena Tuhan Yesuslah kita mengampuni orang itu, karena dia mati untuk dia, untuk saya juga. Nanti lagu terakhir akan kita coba menyanyikan lagunya Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Gubahan Tuhan Yesus sendiri dan dia nyanyikan. Mau coba kita nyanyikan nanti di lagu terakhir. Karena melalui dialah kita dapat mengampuni, bukan oleh karena kekuatan kita. Mahatma Gandhi yang bukan orang Kristen pernah berkata seperti ini. Orang yang lemah tidak dapat mengampuni. Mengampuni adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Bukan orang Arab, bukan orang Kristen. Apa katanya? Orang lemah tidak dapat mengampuni. Hanya orang kuat, orang yang berpendirian, orang yang teguh yang mau mengampuni. Ini yang bukan Kristen aja tahu, apalagi kita ya. Jika kita berdoa untuk berkat-berkat duniawi, saudara sekalian, kata Ellen G. White dalam Ministry of Healing halaman 70, mungkin jawaban doa kita boleh saja ditunda, tetapi bukan demikian kalau kita meminta kelepasan dari dosa pengampunan. Dia langsung ampuni. Surga terbuka. Kolose 3:13. Ini Rasul Paulus bilang. Ini sekarang adalah Rasul Paulus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tadi baru kita ikut berdoa, doa Tuhan Yesus yang dipimpin oleh ketua kita. Apa katanya? Ampunilah. Apa katanya? Coba. Saya kurang hafal. Ampunilah. Enggak, hanya ampuni saja. Ya ampun. Alhamdulillah. Kami seperti kami mengampuni orang salah kepada kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jangan putus itu ya kalau di rumah. Sebutkan namanya.
Saya ampuni Tuhan saya seperti saya mengampuni medis Hana Panjaitan. Misalnya Bu ya. Ya. Sekarang kalau ada yang terselip di hati saudara, tutup kamarmu, serahkan dirimu kepada Tuhan, lepaskan egomu, berdoa, sebutkan namanya, ampuni saya Tuhan, dan sekarang ini saya mau mengampuni si Anu, walaupun bukan saya yang bersalah, dia yang bersalah, tapi saya mau mencoba mengampuni dia. Forgive them, even if they give not sorry, even they are not sorry, just forgive them. Ampunilah mereka walaupun mereka tidak pernah datang kepadamu untuk meminta maaf. Itu dia. Itu roh Kristen, saudara sekalian. Tahukah saudara ciri orang pendendam? Satu, pendendam itu berusaha menghindar bila bertemu dengan orang yang didendami. Datang dari sana, dari sini. Seperti saya dulu. Tapi saya belajar, saudara sekalian. Yang mendendam saya, setiap sahabat saya salam, tapi mukanya dibuang. Tapi sahabat berikutnya saya salam lagi, mukanya dibuang. Kasihan juga itu orang, lama-lama terbuang mukanya dalam hati saya. Tapi saya terus. Tahukah saudara berapa puluh kali tidak terhitung? Setahun baru mau senyum dia, baru senyum saja. Tapi saya nggak peduli, saudara sekalian. Karena saya tidak mau menjadi orang pendendam. Saya nggak mau menghindar. Tadi saya menghindar, senang dia. Kenapa ada orang senang? Itu ada kamar mandi berbaris 4. Dia datang, sampai dia masuk baru saya keluar. Dalam hati saya pendeta kok begini. Setelah saya belajar, rupanya itu ciri pendendam. Yang kedua, selalu mengadu domba. Yang ketiga, selalu membuat hal yang kurang baik. Yang keempat, tidak suka bila orang lain berbahagia. Yang kelima, selalu berfokus kepada kejelekan orang itu. Yang keenam, terdapat kebencian dalam hatinya terhadap orang yang didendami. Ketujuh, merasa senang bila orang didendami mendapat musibah, kecelakaan atau cobaan. Yang kedelapan, ingin berbuat jahat atau merancang kejahatan terhadap orang didendami. Saudara tahu itu sekarang yang terjadi. Yang kesembilan, memengaruhi orang lain untuk mencelakakan atau menjauhi orang yang dia dendami. Saudara sekalian, pengampunan itu sebenarnya indah. Karena kalau kita tahu arti pengampunan dalam bahasa Aramik adalah membuka ikatan, untie, atau ya bahasa Inggris juga untie, membuka ikatan. Jadi sebenarnya rasa tidak mau mengampuni, enggan mengampuni itu adalah mengikat kita dalam kesusahan. Susah kita, bohong kalau tidak dia susah, itu bukan orang Kristen lagi. Tetapi kalau kita mengampuni, ikatan itu akan terlepas dari dalam diri kita. Pertanyaan, mengapa saya harus mengampuni? Alasan pertama adalah karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Ya, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Mati listriknya. Tes. Oh ada. Mati sendiri dia. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengampuni karena Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, karena kita juga telah menerima pengampunan. Jadi Tuhan mengampuni kita, kita juga respect kepada pengampunan itu, dan kita mau mengampuni. Yang ketiga, karena tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau
mengampuni. Gak ada masa depannya. Ya, jadi ampunilah supaya kita mempunyai masa depan yang baik. Yang keempat, alasannya mengapa kita harus mengampuni. Karena neraka menanti orang yang tidak mau mengampuni, apapun alasannya. Sekarang pertanyaan terbalik. Bagaimana cara agar saya bisa mengampuni? Saya bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa mengampuni ketika saya mempunyai roh pengertian. Kalau yang sebelah tidak ada roh pengertian, tidak mengapa. Tapi saya harus ada roh pengertian. Ada orang bilang tadi, saya sudah nggak ada apa-apa, tapi kalau ngomong nggak usah lah. Ya omong aja, kenapa? Apa susahnya sih omong? Omong aja, itu adalah salah satu, omong itu, bicara itu adalah salah satu kerelaan kita mengampuni. Bukti pengampunan kita. Jadi kalau ibu betul-betul mengampuni, omong aja bu. Kalau tidak mau direspon, tidak apa-apa, tapi ibu jangan kalah start. Itu buktinya bahwa ibu mau mengampuni. Maaf ya bu ya kalau saya singgung lagi. Karena kita sudah diampuni. Ada roh pengertian kita, saudara sekalian. Yang keempat, saya bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari keputusan saya sendiri. Jadi orang hebat itu yang mau mengampuni. Orang yang tidak mengampuni itu adalah orang yang tidak hebat. Dia bukan orang yang super, dia adalah orang biasa. Dia adalah orang jalanan. Karena orang jalanan tidak mau mengampuni, pencuri tidak mau mengampuni, mencuri lagi dia baru puas. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni, itu adalah sama dengan orang jalanan saya. Maaf, tadi saya sudah minta maaf duluan. Maaf lagi saya ini. Maaf lagi. Orang jalanan tidak tahu mengampuni. Hanya orang hebat, orang sejati, orang suci, orang terpuji yang mau mengampuni. Jadi Pak Luji Leo, mudah-mudahan Bapak pura-pura tadi. Kalau orang Batak melihat gambar ini, saudara sekalian, bingung dia. Mana pernah anjing dan kucing bertemu? Tapi karena anjing mau mengampuni kepada kucing, dikejar sama orang ini, dia bawa bunga kepada siapa? Kepada kucing. Ya begitu saudara sekalian. Karena anjing sadar bahwa dia lebih kuat daripada apa? Kucing, lebih cerdas. Tidak pernah kucing dibuat bermain sirkus, jarang. Lebih banyak anjing yang dibuat, dan anjinglah pelacak. Nggak ada kucing pelacak, yang ada anjing pelacak karena dia pintar. Jadi orang pintar adalah orang yang mau rela mengampuni. Orang yang tidak rela mengampuni adalah orang lawan dari pintar. Jawab sendirilah. Tapi ada satu pernyataan, forgive and forget. Forgive, but I don't want to omong-omong with him. Oh. Sebenarnya saya mau kasih ilustrasi dalam gambar, tapi nggak ada alat kita, saudara sekalian. Tapi saya mau berikan dua ilustrasi terakhir. Yang pertama adalah disebutkan di sini, seekor ular memasuki gudang kerja tukang kayu. Si ular tanpa menyadari bahaya yang akan menimpanya, ia merayap di atas gergaji. Kan di gudang itu kan ada banyak peralatan tukang. Kali ini dia merayap di atas gergaji. Tentu mata gergaji itu menimbulkan luka di tubuhnya. Si ular beranggapan bahwa sesuatu telah menyerang dirinya. Ular itu pun segera membalas dengan mematuk berkali-kali gergaji itu. Jadi dipatuk, digigit. Tentu saja tindakan mematuk itu menyebabkan luka parah pada mulutnya.
Dia mematuk, dia yang kesakitan. Jadi merasa kesakitan, dia marah, bahkan putus asa. Si ular itu menggerakkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk mengalahkan musuh yang telah menyerang itu. Apa itu? Gergaji. Ia membelit gergaji tersebut kuat-kuat. Balita yang mengharapkan akan meremukkan lawannya si gergaji itu, ternyata malah si gergaji mematikan dirinya, mematikan ular itu. Tindakannya mematikan dirinya sendiri. Seperti tindakan yang melukai dirinya sendiri, demikian pula halnya dengan orang menyimpan kebencian dalam hidupnya. Kebencian lebih melukai diri sendiri ketimbang melukai orang yang dibencinya. Konfusius berkata, jika Anda menghabiskan waktu untuk berusaha balas dendam, pertama, galilah 2 kuburan. 1 untuk Anda, 1 yang Anda benci itu. Jadi dua-dua kali masuk kuburan. Karena si ular mempunyai tindakan tidak mau menghindar, tapi malah dendam, akhirnya membunuh dirinya sendiri. Dan tidak bisa keluar lagi, karena sudah sifatnya demikian. Saudara sekalian, jangan menjadi sifat tidak mau mengampuni. Tapi sifat kita adalah be forgiving, selalu bersedia mau mengampuni. Yeremia 31:34. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan saja mau mengampuni, apalagi kita. Kenapa kita ingat-ingat dosa orang? Lupakan saudara sekalian, sedap rasanya. Salah satu dosa yang paling umum dan yang paling ngeri akibatnya ialah sifat tidak mau mengampuni. Betapa banyak yang berjiwa dendam tetapi sujud di hadapan Allah untuk meminta pengampunan Allah seperti mereka mengampuni. Sesungguhnya mereka tidak memahami arti dosa seperti ini. Kalau mereka mengerti, maka mereka tidak akan berani mengucapkannya. Ellen G. White, Testimonies jilid 5 halaman 170. Luar biasa saudara sekalian. Ilustrasi yang terakhir.